Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal pada kesempatan di hari ini kembali kita bisa mengkaji ilmu-ilmu syariah khususnya terkait dengan masalah fikih keluarga atau yang disebut dengan ahkamul ahwal asy-syakhsiyah, di mana insyaallah melalui video ini kita akan membahas satu tema lanjutan dari masih terkait dengan bab pernikahan, ya, karena fikih keluarga ini terdiri dari 3 bab utama, yaitu pernikahan, perceraian, dan pembagian harta waris, ya. Nah, terkait dengan fikih pernikahan yang akan kita bahas ini juga masih terkait dengan nikah-nikah yang bermasalah, ya, atau akad-akad nikah yang secara syar'i memang bermasalah dan memiliki konsekuensi hukum yang berbeda layaknya suatu pernikahan yang syar'i, gitu ya. Nah, di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah menyebutkan beberapa hukum seputar nikah-nikah bermasalah seperti nikah mut'ah, kemudian nikah beda agama dan seterusnya. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas nikah yang bermasalah, tapi sebenarnya ini pernikahan yang pada dasarnya meliputi setiap jenis pernikahan bermasalah yang sudah kita bahas sebagiannya, yaitu nikah batil dan nikah fasid. Jadi sebenarnya istilah nikah batil dan nikah fasid ini merupakan istilah untuk menyebut pernikahan-pernikahan yang intinya tidak sesuai dengan aturan syariat, ya, dan termasuk di dalamnya ya jenis-jenis pernikahan yang sudah kita bahas terkait dengan nikah-nikah bermasalah itu. Ya, jadi tetapi ini semacam kaidah umum lah terkait dengan jenis-jenis pernikahan yang tidak sesuai dengan aturan syariat yang kemudian dibedakan oleh para ulama menjadi 2 jenis, yaitu nikah batil dan nikah fasid. Nah, maka ketika kita berbicara tentang apa sih yang dimaksud dengan nikah batil dan nikah fasid ini, otomatis kita juga harus memahami perbedaannya dengan nikah yang sah secara aturan syariat. Karena pada dasarnya bisa kita klasifikasikan suatu pernikahan itu menjadi 3 jenis, ya. Pertama adalah nikah sahih, kedua nikah batil, dan ketiga nikah fasid. Nah, nikah sahih itu adalah pernikahan yang memang secara aturan syariat memang sesuai dengan hukum Allah, gitu. Artinya pernikahan yang dia dapat memberikan implikasi hukum dari suatu pernikahan yang itu tidak bertentangan dan melanggar aturan syariat, ya. Karena pada dasarnya kan ada satu kaidah mengatakan bahwa al-aslu fil abdha at-tahrim. Hukum asal dari hubungan seksual itu kan pada dasarnya adalah haram, ya, kecuali kemudian setelah melalui akad nikah yang syar'i. Yang dimaksud adalah melalui nikah yang sahih. Jadi misalnya seperti hubungan seksual antara wanita dan laki-laki, pada dasarnya hukumnya haram. Kemudian juga pemberian nafkah dan mahar, pada dasarnya tidak ada kewajiban bagi seorang laki-laki memberikannya kepada seorang wanita. Tetapi melalui suatu akad nikah yang dikategorikan sah secara syar'i, maka kemudian hubungan seksual itu menjadi halal, dan kemudian kewajiban atau memberi mahar dan nafkah itu menjadi sesuatu yang wajib, gitu. Nah, tentu masalah nikah sahih ini sudah kita bahas ya dalam masalah rukun-rukun pernikahan, yang memang kita juga pahami bahwa dalam suatu pernikahan itu paling tidak ada 3 istilah nih yang harus dibedakan pemaknaannya atau pemahamannya. Pertama ada istilah rukun nikah, kedua ini artinya nikah secara syar'i, ya. Ada rukun nikah, ada wajib nikah, ada sunnah nikah. Nah, kalau rukun nikah adalah segala hal yang memang dengan melakukannya maka pernikahan sudah dianggap sah, gitu. Nah, dalam hal ini rukun nikah yang disepakati atau diambil oleh pendapat mayoritas ulama adalah mencakup 4 hal. Pertama, 2 mempelai, kedua wali atas si wanita, kemudian ijab qabul, dan yang keempat adalah 2 saksi. Nah, di luar 4 ini maka bisa dikategorikan sebagai wajib nikah seperti pemberian mahar, atau sunnah nikah seperti mengadakan walimatul urus atau resepsi pernikahan, ya. Intinya terkait dengan pernikahan syar'i ini mencakup 3 hal tadi, dan yang menjadi utamanya atau menjadi poin yang harus diperhatikan adalah 4 rukun yang tadi sudah kita sebutkan, dan di mana masing-masing dari 4 rukun ini memiliki syarat dan ketentuan tersendiri, ya. Baik, kemudian pernikahan yang kemudian bertentangan dengan nikah syar'i tadi, maka ini nanti bisa dikategorikan kepada salah satu di antara 2 jenis pernikahan yang akan kita bahas, yaitu nikah batil dan nikah fasid, ya. Namun apa sih yang dimaksud dengan nikah fasid dan nikah batil? Ya, dalam hal ini kita bisa mengambil
pemahaman atas perbedaan dua jenis nikah ini tadi melalui penjelasan Syekh Muhammad Shalih Al Utsaimin, ya. Beliau di dalam kitabnya Asy-Syarhul Mumti' 'ala Zadil Mustaqni' itu pernah mendefinisikan dan membedakan antara nikah batil dan nikah fasid, ya. Di mana beliau mengatakan bahwa wal fasidu fin nikahi makhtalafal ulama'u fi fasadihi wal batilu ma ajma'u 'ala fasadihi. Yang dimaksud dengan nikah fasid adalah akad pernikahan yang diperselisihkan oleh para ulama keabsahannya. Nah, sedangkan nikah yang batil adalah akad pernikahan yang disepakati para ulama ketidakabsahannya. Artinya, perbedaan antara nikah batil dan nikah fasid itu adalah pada wilayah apakah itu suatu pernikahan yang bermasalah dan atau pernikahan yang bertentangan dengan syariat, tetapi kemudian pertentangannya dengan syariat itu apakah disepakati atau diperselisihkan. Ya, kalau nikah batil, maka semua ulama, semua mazhab sepakat bahwa akad nikahnya itu memang bertentangan dengan syariat. Ya, dan bahkan ya bukan hanya kesepakatan bahwa itu bertentangan dengan syariat, mereka juga sepakat bahwa pernikahannya itu hukumnya haram. Gitu. Tapi kalau untuk nikah fasid, maka di sini ada perselisihan, gitu ya. Artinya ada sebagian ulama atau ada sebagian mazhab yang menganggap bahwa nikah tertentu itu sesuatu yang sah secara syar'i, sedangkan mazhab yang lain mengatakan itu tidak sah. Nah, ketika terjadi suatu pernikahan yang diperselisihkan antara yang mengatakan itu sah dan tidak sah, maka pernikahan ini bisa dikategorikan sebagai nikah fasid. Dan masing-masing dari dua jenis nikah ini, nikah batil dan nikah fasid, memiliki konsekuensi hukum yang berbeda sekaligus jenis pernikahan yang berbeda juga. Ya, walaupun sekali lagi dengan catatan kedua jenis pernikahan ini tidak sesuai dengan aturan nikah yang kita tadi sudah sebut, yaitu nikah yang sahih, gitu ya. Tapi dari sisi hukum, perbedaannya adalah kalau pernikahan yang dikategorikan nikah batil, maka secara hukum taklifi ini adalah nikah yang disepakati hukumnya haram, yang akan bisa mendatangkan dosa dan bahkan bisa dikategorikan sebagai dosa besar. Kenapa? Karena secara hukum wad'i dia dikategorikan sebagai zina. Artinya terkait dengan hak Allah, walaupun mereka sama-sama rela dalam pernikahan itu, ya tetap dikategorikan sebagai dosa besar karena itu merupakan perbuatan zina, gitu. Dan pernikahan batil ini juga ya setelah disepakati hukumnya haram tanpa harus dibatalkan, tanpa harus difasakh oleh putusan hakim, hakikatnya mereka yang sudah melakukannya harus bertaubat dan kemudian harus tidak boleh melanjutkan pernikahannya. Atau kalau ingin melanjutkan pernikahannya harus mengulangi akadnya sesuai dengan hukum Islam yang benar. Atau kalau memang dibolehkan mereka untuk melanjutkan pernikahan, ya harus melakukan hal-hal yang menjadi dasar pernikahannya menjadi nikah sahih, gitu. Artinya sekali lagi secara hukum taklifi haram dan kemudian secara hukum wad'i ini terkait dengan hak Allah yang bisa dikategorikan zina ya tanpa harus melalui putusan hakim, maka mereka harus bertaubat dan membatalkan pernikahannya. Ya. Nah, ini beda dengan nikah fasid ya, karena kalau nikah fasid ini dia pernikahan yang di satu sisi memang sebagian ulama membolehkan, tapi sebagian yang mengatakan tidak boleh. Maka secara hukum asal ya pernikahan fasid ini pada dasarnya adalah halal ya, tetapi tentu menurut mazhab yang membolehkannya. Namun kalau misalnya orang yang melakukan pernikahan fasid ini berada di wilayah yang secara hukum positif yang berlaku di negeri itu misalnya dikategorikan nikah yang tidak sah, ya maka bisa saja hakim mengambil tindakan untuk kemudian membatalkan pernikahan tersebut yang disebut dengan istilah fasakh, ya fasakh nikah. Nah, maka bedanya dengan nikah batil, kalau nikah batil terlepas hakim melakukan tindakan atau tidak, ya itu adalah suatu dosa yang harus dibatalkan. Ya kalau tidak dibatalkan maka ya selama itu juga orang yang melakukan nikah batil berbuat zina. Tapi kalau untuk nikah fasid selama tidak dibatalkan oleh hakim, maka pernikahannya tetap dinilai sah ya karena memiliki gantungan hukum kepada mazhab yang membolehkannya. Tapi kalau misalnya hakim memutuskan pernikahannya dibatalkan dan kemudian bisa jadi kemudian diulangi lagi sesuai dengan mazhab yang berlaku di negeri hakim tersebut, ya maka harus mengikuti aturan dan hukum yang telah diputuskan oleh hakim. Nah, ini bedanya antara nikah batil dan nikah fasid. Nah, sekarang apa saja sih jenis-jenis nikah batil ya dan sekaligus jenis-jenis nikah fasid? Untuk nikah batil diantaranya adalah nikah sesama jenis. Ya, jelas ya nikah sesama jenis hukumnya tidak dibolehkan, haram ya. Kemudian nikah sesama mahram. Lalu poliandri, yaitu menikahi seorang wanita yang sudah bersuami atau seorang wanita menikah lebih dari
satu suami dalam satu ikatan pernikahan. Nah, itu tidak dibolehkan, hukumnya haram dan terhitung zina, terlepas hakim memutuskan untuk dibatalkan atau tidak. Kemudian nikah mu'taddah, yaitu menikahi wanita yang dalam kondisi masa iddah, menunggu masa iddah. Artinya wanita yang ditalak suaminya atau wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya. Nah, ini kalau dinikahi oleh laki-laki yang lain, itu tidak dibolehkan, dan jika terjadi pernikahan maka nikahnya haram dan harus dibatalkan walaupun tidak lewat putusan hakim. Ya. Kemudian nikah beda agama kecuali antara muslim dan kitabiah. Artinya nikah beda agama, misalnya seorang muslimah dengan orang musyrik ataupun ahli kitab. Ini tidak boleh, atau laki-laki muslim menikah dengan orang wanita non ahli kitab yang sudah kita bahas dalam nikah beda agama, maka ini juga termasuk nikah yang disepakati haram. Kemudian nikah wanita murtad. Nah, ini para ulama juga sepakat bahwa menikahi wanita yang murtad dari Islam menuju agama apapun, termasuk ketika dia berpindah kepada agama Yahudi dan Nasrani misalnya, itu tetap dia dikategorikan wanita murtad yang tidak bisa dihukumi seperti wanita kitabiah. Maka status menikahnya secara mutlak adalah haram antara laki-laki muslim dengan wanita yang murtad dari Islam. Ya. Kemudian nikah istri yang ditalak 3 sebelum tahlil. Artinya seorang wanita yang ditalak 3 oleh suaminya, itu kalau suaminya ingin melanjutkan atau ingin membangun kembali hubungan pernikahan, ya ada ketentuan syariat yang harus dia penuhi yang disebut dengan tahlil nikah. Tapi kalau misalnya tahlil nikah itu tidak dipenuhi dan dia tetap ingin menikah istrinya, maka di sini hukum nikahnya adalah haram. Ya. Kemudian yang kedelapan adalah nikah istri yang kelima. Jadi seorang suami yang berpoligami lebih dari 4 istri, maka pernikahan yang kelima adalah haram. Dan yang terakhir, yang kesembilan adalah nikah mut'ah, yaitu nikah yang dibatasi waktu pernikahannya atau kawin kontrak. Nah, inilah 9 jenis nikah yang hukumnya adalah haram, disepakati dan dikategorikan nikah batil ya. Nah, sedangkan kalau nikah yang fasid, maka ada yang mengatakan haram atau ada juga yang berpendapat itu sah ya. Nah, yang di sini kalau ingin dibatalkan maka harus melalui putusan hakim. Nah, nikah fasid ini diantaranya adalah nikah tanpa wali yang dinilai sah oleh mazhab Hanafi, tapi oleh jumhur ulama nikahnya tidak sah. Maka kalau di negeri yang bukan bermazhab Hanafi, ya hakim boleh membatalkan pernikahannya. Tapi kalau di negeri yang bermazhab Hanafi, misalnya seperti Pakistan atau Turki, misalnya ada orang yang menikah tanpa wali, ya sah-sah saja, karena dalam mazhab mereka memang itu adalah pernikahan yang sah ya. Kemudian nikah tanpa saksi yang dinilai sah oleh mazhab Maliki, tapi jumhur mengatakan tidak sah. Kemudian nikah wanita yang telah dikhidbah, yang mana nikah wanita yang telah dikhidbah itu maksudnya seorang wanita yang sudah dikhidbah oleh laki-laki yang lain, tapi belum melakukan pernikahan, tiba-tiba ada laki-laki yang kedua kemudian menikahinya, padahal dia masih terikat dengan lamaran laki-laki yang lain. Nah, ini bagi sebagian ulama ada yang mengatakan jika nikahnya itu terlanjur terjadi, ya nikahnya sah gitu. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan nikahnya harus difasakh atau dibatalkan. Kemudian yang keempat adalah nikah muhalil. Nah, nikah muhalil ini beda dengan nikah batil yang tadi sudah kita bahas pada poin yang ketujuh. Nikah muhalil ini adalah nikah seorang wanita yang dicerai 3 oleh seorang suami, lalu dinikahi oleh laki-laki yang kedua, tapi laki-laki yang kedua ini semacam ada kerjasama atau semacam ada perjanjian lah dengan suami yang pertama untuk dia menceraikan istrinya agar suami yang pertama bisa menikahinya. Jadi seakan dia sudah memenuhi syarat tahlil, tapi itu dilakukan atas dasar kerjasama antara suami pertama dan suami yang kedua. Nah, ini termasuk nikah yang fasid, dikategorikan nikah fasid. Kenapa? Karena sebagian ulama ada yang mengatakan ya itu sah nikahnya gitu, tapi dalam mazhab Syafi'i tetap hukumnya adalah nikah yang batal dan harus difasakh ya. Kemudian nikah muslim kitabiah ya. Jadi seorang muslim menikahi wanita ahli kitab. Menurut mayoritas ulama nikahnya sah, tapi menurut sebagian ulama seperti mazhabnya Ibnu Umar, ini mengatakan hukumnya adalah tidak sah. Kemudian yang keenam adalah nikah wanita hamil karena sebab zina. Nah, ini sebagian ulama mengatakan wanita yang hamil karena sebab zina boleh dinikahi, apakah oleh laki-laki menzinahinya atau oleh laki-laki yang lain, seperti mazhab Syafi'i yang mengatakan nikahnya sah. Tetapi oleh mazhab yang lain seperti mazhab Hambali, ya mereka mengatakan menikahi wanita yang hamil karena zina ini hukumnya tidak dibolehkan sampai dia melahirkan. Nah, ini dikategorikan juga nikah fasid. Dan yang terakhir adalah nikah dengan niat talak. Nah, nikah dengan niat talak ini ada yang mengatakan sebagian ulama bahwa termasuk kategori nikah mut'ah gitu. Maka kemudian ya dikategorikan hukumnya haram. Tapi ada juga yang mengatakan ya selama niat talaknya tidak diucapkan dalam akad, maka hukum nikahnya tetap dinilai sah sebagaimana hukum asal pernikahan.
Nah, jadi ini juga termasuk nikah fasid yang diperselisihkan keabsahannya. Jadi intinya adalah kalau ada para ulama bersepakat dalam suatu pernikahan bahwa pernikahan itu hukumnya haram, tidak sesuai dengan aturan syariat, maka ini dikategorikan nikah batil. Sedangkan kalau kemudian ada pernikahan yang diperselisihkan keabsahannya, maka ini dikategorikan nikah fasid, yang mana masing-masing memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Jika nikah batil, maka harus dibatalkan secara otomatis, ya, terlepas ada putusan hakim atau tidak. Sedangkan kalau untuk nikah fasid, maka bisa dibatalkan hanya melalui putusan hakim saja. Nah, inilah perbedaan antara nikah batil dan nikah fasid. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat, dan aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.